Setelah sudah dilakukan analisa site, kita sebagai arsitek perlu melakukan riset. Tujuannya adalah agar bisa mempunyai pedoman dalam melakukan desain, sehingga desain yang dihasilkan memiliki alasan dan karakter yang kuat. Apa saja riset yang harus dilakukan? Mari kita bahas. Pertama adalah tipologi bangunan. Tipologi bangunan adalah klasifikasi tipe-tipe dari bangunan. Secara dasar dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, tipologi berdasarkan konfigurasi bentuk dan ruang, atau bisa disebut sebagai firmitas. Yang kedua, tipologi bangunan berdasarkan fungsi bangunan, atau disebut utilitas. Yang ketiga, tipologi bangunan berdasarkan gaya, citra, atau gambaran, disebut sebagai venustas. Lalu, penerapannya seperti apa? Sebagai contoh, jika ada rumah tinggal, maka secara tampilan luar rumah, orang introvert dan orang ekstrovert pasti berbeda. Biasanya rumah orang introvert lebih tertutup, minim jendela di muka bangunan, dan bukaan-bukaan dimaksimalkan di area dalam bangunan. Sehingga area itu akan mengarah ke area ruang terbuka di dalam bangunan. Sebagai contoh, akan ada jendela-jendela besar di taman belakang bangunan. Sedangkan rumah orang ekstrovert biasanya terkesan lebih terbuka. Akan ada banyak bukaan-bukaan di muka bangunannya. Contoh lain, penghuni yang banyak beraktivitas di rumah biasanya mempunyai ruang keluarga yang lebih besar dan menjadikan hal ini sebagai kebutuhan utama dari rumah. Sehingga pastinya secara hubungan ruang keluarga akan berdekatan dengan ruang-ruang penting lainnya. Berbeda dengan penghuni yang jarang berada di rumah, ruang keluarga ukurannya pasti lebih kecil dan belum tentu berdekatan dengan ruang-ruang penting lainnya. Lalu hal penting lainnya adalah sirkulasi dan aktivitas pengguna. Kita perlu melakukan riset, karena sirkulasi dan aktivitas pengguna sangat berhubungan. Dengan mengetahui aktivitas, kita jadi tahu ruangan apa yang perlu berdekatan. Lalu cara mencapainya seperti apa? Biasanya sebagai langkah awal, kita bisa membuat diagram. Diagram ini akan menjelaskan bagaimana kebutuhan ruang dan hubungan antar ruang. Sehingga kita paham nantinya bagaimana kita akan menaruh setiap ruang dalam bangunan. Kita bisa lihat, ini ada matriks kebutuhan ruang dan diagram gelembung. Yang sebelah kiri ini hubungan ruang secara matriks, yang sebelah kanan ini adalah diagram gelembungnya. Bisa kalian coba baca-baca dan kalian lihat bagaimana analisa dan riset ini dilakukan. Lalu, dari hasil gelembung-gelembung dan matriks tadi akan diubah menjadi dalam bentuk denah dan akan keluar zoning-zoning dalam rumah tersebut, sehingga kita bisa mengatur zoning yang baik dalam rumah itu. Hal terakhir yang harus diriset adalah studi preseden. Kita harus mencari informasi tentang proyek serupa. Hal ini bertujuan sebagai referensi dan inspirasi bagi kita. Kita bukanlah arsitek yang memiliki pengalaman puluhan tahun dalam mendesain. Jadi kita perlu belajar dari orang lain. Karena dengan belajar dari orang lain, kita bisa mempelajari hal-hal yang mungkin saja tidak terpikirkan oleh kita. Dan bisa saja hal itu menjadi hal yang menarik di dalam desain kita. Dalam mencari studi preseden, harus cari contoh proyek yang semirip mungkin dengan keadaan proyek kita. Misalkan, luasannya, jumlah lantainya, lokasinya, bentuk, hubungan ruangnya. Dengan begitu, kita memiliki pedoman yang jelas dalam merancang sebuah bangunan. Dengan melakukan riset ini, pasti akan mempermudah kita dalam merancang sesuai konteks dan kebutuhan setiap bangunan. Sekian video dari saya, sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya.